Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisco Satrius Bintang dari Prodi D4 Teknik Mesin Produksi dan Perawatan Politeknik Negeri Malang. Nah, di sini saya akan mengerjakan proses pemrograman CNC turning, dan ini adalah objek yang akan saya kerjakan. Oke, saya mulai. Pertama-tama kita lihat ukuran-ukurannya, dan saya akan mulai dari panjang keseluruhan dari objek ini, dan sudah saya hitung ukurannya yaitu 88. Oke, kita buat garis 88 mm. Ya, sebelumnya saya akan melebihkan ukuran ini menjadi 98 untuk pencekaman di capnya nanti. Ya, lebihkan 10 mm jadi 98 mm. Sudah, kembali lagi, dan saya akan mulai dari sini. Itu membuat tingginya di sini tuh tertera 16 mm. Lalu saya bagi dua karena pemrograman link ini kita hanya menggunakan dari setengah ukuran yang ada. Otomatis di sini kita buat 8 mm, buat 8 mm ke atas, 8 mm. Sudah, kita buat panjangnya 20 mm. Sekali lagi kita akan membuat radius dan tingginya. Nah, di sini tertera diameternya itu 30. Lalu yang sebelumnya ini diameter 15. Dan kita bagi dua, ini 15 dan 8. Karena 8 mm sudah saya pakai, berarti sisa dari ukuran yang ada itu 7. Berarti karena 15 kurang 8 itu hasilnya 7. Kita buat 7 mm ke atas, 7. Dan panjang 8 karena kita akan membuat radius 8. Jika sudah, kita buat radiusnya menggunakan grid arc endpoint. Menggunakannya itu dari titik ke titik, dari titik ini ke titik ini. Oke, kita buat 8. Sudah kita buat radiusnya, kita hapus garis yang tidak digunakan. Ya, karena saya mengerjakan sebelumnya ada garis yang tinggal di sini. Nah, sudah. Kita lanjut ke garis yang selanjutnya. Kita mulai dari sini. Di sini diameter 40, kita buat tingginya itu 20 mm. Nah, dibagi dua. Semua ukuran yang ada di objek tersebut kita bagi dua ya. Karena di sini kita buat 20 mm, saya akan melebihkannya 1 mm. Pencekamannya nanti 1 mm. Lalu kita buat panjangnya 10 mm dari hasil yang saya lebihkan tadi, mm dan 1 mm. Nah, ini yang saya maksud untuk pencekamannya nanti. Dan kita mulai untuk membuat jig ini. Dimulai dari kiri. Ini kita lihat panjangnya itu 10 mm. Kita buat panjang 10 mm. Lalu selanjutnya ada panjang 10 mm dan radius 8. Nah, saya di sini akan membuat panjangnya dulu 10 mm. Bagian radiusnya nanti saya akan di akhir. Buat dulu 10 mm. Lalu selanjutnya ada panjang 8 mm. 6 mm. Oke. Nah, di sini ada garis miring. Nah, kita gunakan garis horizontal dan vertikal, yaitu dengan cara melihat jarak diameter yang ada. Nah, di sini
diameter 40 yang terbesar, dan di sini diameternya 30. Otomatis selisih dari ini yaitu 10 mm. Nah, 10 mm ini kita bagi 2, itu jadi 5 mm ke arah vertikal. Buat 2 mm ke arah vertikal. Lalu kita lihat panjangnya itu 15 mm. 15 mm. Nah, ya sudah, kita tinggal kan dari titik ke titik untuk membuat garis miringnya. Sudah itu kita sambungkan titik ini ke titik yang sudah saya buat di radius 8 tadi. Oke, checklist. Nah, di sini saya akan melanjutkan membuat radius 8 tadi di titik ini. Nah, saya bikin 8. Jika sudah, checklist. Nah, sudah terbentuk, tinggal kita hapus garis-garis yang tak digunakan. Nah, habis ini kita lanjut ke machine type. Ada pilihan, dan di sini kita memilih latte, lalu klik default. Oh, sebelumnya udah saya bikin, kita hapus. Langsung ke properties, lalu kita klik stock setup. Di sini kita klik properties di bagian stock. Kita pilih make from to point, dari titik ini ke titik ini. Sudah checklist, lanjut ke chuck. Nah, di sini saya akan membuat chucknya dari titik ini. Jika sudah, please. Sebelumnya kita kembali ke stock. Kita ubah panjangnya tadi, kita tambah lagi 10 mm untuk ada jarak terhadap chucknya. Jadi kita buat 108 mm. Nah, seperti ini jadinya. Nah, sudah ini kita mulai untuk pemakanan bibitnya menggunakan toolpad, lalu pilih rogging. Nah, di sini kita menggunakan parsial, lalu kita ubah ke outside karena pemakanan ini pemakanan dari luar. Dan lalu kita pilih dari titik ini dan titik ini. Nah, ya sudah, kita checklist. Oke, kita pilih pahatnya, dan saya akan memilih pahat ini. Lalu saya akan mengubah corner radiusnya ini menjadi 0. Checklist. Kita atur bagian fitnya, kita hapus belum fit rate-nya, kita ubah fit rate-nya ini 50 saja, dan spindle speed-nya 500. Jangan lupa kita ubah ke milimeter yang di tengah dan rpm. Oke, sudah, kita pindah ke raw parameter. Di sini kita ubah pemakanannya jadi 1, dan ini juga menjadi 0,1 untuk finishingnya, dan ini juga 1. Jika sudah, kita checklist. Kita lihat ini proses pemakanannya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke groove. Kenapa kita lanjut ke groove? Karena bagian radius 8 ini kita belum lakukan pemakanan. Jadi kita pilih groove, kita pilih chain. Nah, sama seperti tadi, kita pilih partial dan outside. Please. Oh ya, lupa, kita kembali dulu ke yang tadi. Kita pilih partial, kita klik radius ini untuk pemakanan.
Nah, jika sudah, checklist. Oke, saya gunakan yang ini, dan ini juga tidak perlu diubah, cukup bagian pemakanannya aja. Kita gunakan feed rate-nya 30 saja, spindle speed-nya 350. Dan jangan lupa kita ubah ke mm dan rpm. Lalu kita lihat ada bagian yang lain. Nah, di sini kita ubah default-nya jadi smooth agar terlihat lebih halus, mulus saat pemakaiannya nanti. Dan ini finish groove-nya tidak perlu diubah lagi, cukup kita checklist. Kita lihat prosesnya. Nah, sudah. Jika sudah melakukan rope dan groove, kita lakukan selanjutnya itu finishing, sama menggunakan partial dan outside. Kita gunakan dari garis ini dan garis ini, sama seperti proses groove tadi. Oke, sudah checklist. Nah, kita gunakan part ini dan kita ubah feed rate-nya ke 50, spindle speed-nya 500. Ini kita ubah juga. Ini parameternya cukup berubah. Lalu kita checklist. Dulu. Oke, finishingnya sudah berjalan. Lanjut ke, kita lihat ke objek. Di sini kita akan membuat ulir M16 dan pitch-nya 1,5. Nah, di sini kita gunakan untuk ulirnya itu ini reed. Nah, karena di sini ada pahat kiri dan kanan, saya akan menggunakannya yang ini aja. Lalu kita ubah ke bagian ini, kita ubah ke 1,5 yang tadi. Lalu diameter yang tadi itu kan ini 16, ini 16 major diameternya. Lalu minor diameternya juga kita ubah menggunakan compute from formula. Ini saja. Oke. Nah, di sini kita atur bagian mana yang akan kita buat ulirnya. Kita mulai dari titik ini dan akhir titik. Oke. Nah, yang ini aja. Oke. Ya sudah. Salahan. Paling mana? Kita simulasikan dulu. Aduh, ada kesalahan. Balik lagi ke posisinya. Oke.
saya, kita gunakan yang ini. Oke, cek. Lihat lagi dari granat, berat kamu masalahnya. Lanjut kita ke pulpen untuk membuat ini pengeboran. Gunakan toolpad, lalu kita pilih drill. Di sini saya akan menggunakan tabur yang ini. Lalu kita ubah taburnya itu 10 karena yang telah ditentukan itu diameternya 10. Kita gunakan diameter 10. Please. Lalu ke milimeter, dan pemakanannya ini cukup 25. Lalu nah ini kedalamannya itu kita lihat di sini tuh 15, dan ini udah terukur dari ujung ke ujung, jadi kita buat 15. Jangan lupa menggunakan minus karena kita mengebornya ke arah kiri. Lalu ubah ke absolute. Oke, cukup. Kita checklist sudah. Dan inilah hasilnya. Kita sudah melakukan rope, groove, finishing, treat, dan drill. Dan kita coba simulasikan pengerjaan ini. Kita lihat dari tampak depan, kita coba. Dan inilah proses turningnya. Oke, kita coba dari pandangan lain. Kita coba lagi. Oke, cukup. Pengerjaan tuning ini sudah selesai. Maka saya akan menyimpan file ini ke folder saya. Adik kuliah perkembangan dasar analisis was yang tuning. Oke. Nah, bis ini saya akan melanjutkan ke pemrograman CNC milling. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Francisco Santos Bintang. Di sini saya akan kembali mengerjakan pemrograman CNC, tetapi yang saat ini saya akan mengerjakan yang milling. Dan ini adalah objeknya. Nah, ini kita lihat ukuran seluruhan itu, panjangnya 120 dan lebarnya 80. Oke, kita mulai membuat perseginya ya, menggunakan rectangle. Oke, nah ini. Nah, kita gunakan yang center ya. Nah, sudah. Tadi kan 120 ya panjangnya, lalu lebarnya 80. Oke, enter. Nah, checklist. Oh ya, kita juga buat lagi ya persegi panjangnya, tapi dengan ukuran yang beda. Di sini kita lihat 8 mili dan 8 mili. Berarti setiap panjang dan lebarnya itu dikurangi 16 mili ya. Oke, kita kembali lagi membuat
seginya. Nah, tadi 120 berarti dikurang 16, berarti 104 ya. Dan lebarnya juga 80 kurang 16 jadi 64. Bentar. Oke. Nah, jika sudah, kita pindahkan persegi ini ke kuadran 1 dengan mengklik export move to origin dengan titik di sudut ini. Nah, sudah, kita posisikan dulu. Nah, kita hilangkan warnanya. Sudah itu, kita lihat kembali, kita akan memulai dari R17 ini ya, radius 17. Nah, saya akan membuat poinnya itu dengan jarak X nya 8, ini ya 8, dan Y nya itu 15. Oke, kita buat poinnya. Ini tadi itu kan X nya 8, Y nya itu 15 ya. Oke, jika sudah, bentar. Nah, sudah, kita kembali lagi ke titik yang lainnya. Nah, di sini kita buat kira-kira itu Y nya 8 dan X nya 20. Oke, poin lagi, X nya 8, X nya 20, Y nya 8 ya. Jika sudah, enter. Nah, kita taruh dulu ini. Checklist ya. Nah, udah muncul. Kita gunakan grid arc and point dari titik yang ini ke ini ya. Kita buat R17, radius 17, enter. Nah, sudah, kita hapus ya ini garis yang tak digunakan. Oke, checklist. Sudah, kita kembali lagi ke objek. Kita buat ini ya, radius 8,5 dan radius 20 nya dengan titik pusat lingkarannya itu di jarak 60. Oke, kembali lagi, kita buat lagi poin ya. Berarti X nya itu 60, Y nya 8. Oke, nah, jika sudah, kita di sini buat radiusnya ya, yang tadi ini 8,5 dulu. Kita buat lingkaran saja. Nah, buat 8,5 ya, 8,5. Oke, enter. Nah, hapus dulu ya garis-garis yang tidak digunakan. Oke, checklist. Di sini lalu kita akan membuat radius 20 nya. Kita gunakan ini ya, fillet. Nah, tulis dulu ya 20. Nah, kita klik titik ini nih. Oke, jika sudah, ini kita pilih ya yang garis putus-putus ini ya. Nah, jika sudah, checklist. Oke, lanjut lagi. Sini kita akan membuat garis miring ini ya, dan radius ini. Oke, kita buat titiknya itu, titik poinnya di jarak X75 dan Y8. Mungkin poin lagi ya, X75 dengan Y8 ya, 8. Enter. Oke. Nah, jika sudah, kita buat lagi titiknya ya, yang ini, titik poinnya lagi di jarak 100, yang X nya, Y nya 8. Oke,
Iya ya, 100. X-nya 100, Y-nya 8 ya. Ntar, please. Nah, setelah itu saya akan membuat ini ya, garis miringnya dengan sudut 60 derajat. Ada persegi luar ini. Nah, ini checklist dulu ya. Kita buat line. Oke, kita buat dulu ya ini 60 derajat. Oke, nah ini kita buat dulu bebas ya jaraknya. Oke, mungkin 30 kita buat. Guys, sama dengan di titik ini ya, kita buat juga garis melintang ke atas. Nah, mungkin segini cukup. Nah, di sini saya akan mengira-ngira ini mungkin radiusnya 7 ya, karena tidak ada keterangannya. Kita bikin menggunakan fillet ya ini 7. Oke, kita klik kedua garis ini. Oke, jika sudah, kita checklist. Kita hapus dulu ya garis yang tidak digunakan. Nah, oke, checklist. Baik lagi ke objek. Jika sudah, di sini kita lihat ini ada R5 ya, kita bikin radius 5. Ya, radius 5. Gunakan ini ya, fillet. Tulis 5 dari garis ini ke ini. Oke, checklist. Oke, nah lanjut kita bikin R7 ini ya, dengan sudut 65 derajat ini. Teman-teman, kita buat poinnya ya. Kita bikin jarak X nya itu X-nya 112 ya, 112, karena ini kan tadi 120 kurang 8 ya, 112. Y nya 20 ya. Ya, ini mungkin gak ada keterangannya ya, saya bikin 20 aja ya, 20. Oke, checklist. Nah, lalu ini kan R7 ya, saya tambah lagi ya, Y nya 27. Kita bikin poin sama ya, X nya 112, hanya aja di Y nya kita tambah 7 jadi 27. Guys, oke, jika sudah, kita buat lingkaran ya dengan radius 7. Radius 7. Ya, oke, checklist. Nah, lalu kita akan membuat garis ini dengan sudut 65 derajat. Oh, sebelumnya kita hapus dulu ya garis yang tidak digunakan ini. Nah, kita bikin garis dengan sudut 65 derajat. Oke. Nah, kita hapus dulu ya garis yang tidak digunakan. Please. Baik lagi. Di sini saya akan fokus ke R30 ya, radius 30. Di sini kita lihat ada 2 poin ya untuk menghubungkannya. Oke. Ini kan untuk membuat poin di sini dengan jarak 112 ya, X-nya, dan Y-nya saya bikin 55 aja. Poin X 112, Y 55. Y 55. Ntar, nah,
Sudah muncul. Kita buat satu lagi titik poinnya ya. Ini dengan jarak X 105 dan Y nya ini tadi kan 80 kurang 8 berarti 72 di sini ya. Oke, checklist. Kita buat lagi X nya 105 dan Y nya 72 ya. Nah, kita buat radius 30 nya ini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan create arc endpoint untuk membuat radiusnya dari titik yang sudah saya buat tadi. Nah, oke. Kita buat radius 30 ya. 30. Nah, checklist. Lalu hapus saja ini garis yang telah digunakannya ya. Checklist lagi. Oke, sudah. Lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Di sini saya akan membuat radius 13. Radius 13 dengan ini jaraknya, ini jarak X nya ini titik pusatnya 88 dan Y nya saya buat 62 mungkin ya. Ini tidak ada keterangannya ya, 62 saja. Oke, X 88. Oh bentar, oh iya 88. Y 62 saja ya. Oke, kira-kira segini ya Y nya. Itu kita bikin R13 ya. Nah, kita checklist dulu. Kita gunakan create circle center point. Kita letakkan pada poin yang sudah dibuat tadi. Lalu kita ubah dengan radius 13. Oke. Nah, sudah, kita hapus dulu ya. Nih, garis yang tidak digunakan. Oke, checklist. Oke, sudah. Lanjut ke tahap berikutnya, ini kita akan membuat radius 10 ya. Dengan jarak pusatnya itu di X 60 dan Y nya ini kira-kira berapa ya ini. Oh, mungkin kita buat dari sini dulu ya, titik poin yang di jarak 68 dan 52 ya. Oke, buat lagi X 68 ya ini, dan Y nya 2. Bentar, kita lihat kembali. Oh ya, ini ya, Y nya benar 72 dan ini X nya 68 ya. Bentar. 6872. Ini X nya 68, Y nya 72 ya. Bentar. Oh ya, sudah muncul. Kita buat lagi ya. Nih, titik poinnya dengan jarak X nya 52 dan Y nya sama 72 ya. Jadi X nya itu 52, Y nya itu 72. Nah, jika sudah, kita buat ini radius 10 ya, gunakan create arc endpoint di titik ini ke titik ini. Kita buat radius 10. Nah, please hapus garis yang tidak digunakannya ini, please. Kita lanjut ke tahap membuat radius 15 nya ya. Oke, kita lihat dulu jaraknya. Ini jarak X nya itu 32 ya, hanya di Y nya itu tidak ada keterangan. Mungkin kita taruh ini mungkin 81 atau 82. Nah, tadi itu X nya 32 ya. X nya 32.
ini itu mungkin kita bikin 82 saja. Nah, jika sudah, kita akan membuat R15 nya. Nah, di sini kita membuat create circle center point-nya ya di titik yang sudah dibuat tadi. Nah, yaitu R15 ya, R15. Please, posisikan dulu. Nah, kita hapus guys yang tidak digunakannya ya. Nah, please, jika sudah, kita akan membuat R75. Ini langsung ya, menggunakan circle yang tadi, circle center point ini di sini. Itu 7,5 ya radiusnya. Nah, langsung hapus saja ini garis yang tidak digunakan. Guys, jika sudah, kita membuat ini radius. Nah, kita lihat ini ya, antar titik ini jaraknya ini kan 32 dengan 2 ini 48, berarti ini 16 ya jarak ini, berarti kita bikin radius 8 ya, 8. Oh ya, kita lihat dulu. Oh iya, ini titik ininya itu di poinnya itu senternya ini 40 ya, 40, berarti kita bikin y nya 40, x nya 8 ya. Kita bikin ininya x 8, y nya 40. Oke, langsung cek saja. Nah, jika sudah, kita bikin lingkaran dengan circle center point-nya ya. Tadi R-nya 8. Oke, kita bikin R8. Jika sudah, langsung hapus saja ini garis yang tidak digunakan. Oke, guys, kita kembali lagi. Oke, ini semua sudah dibuat ya bentuknya. Nah, tinggal kita fokus ke lingkaran dalam dan huruf apa ini ya, huruf ini ya, bentuk ini. Oke, kita lihat lagi, itu pusatnya ini ya, x nya 60 dan ini y nya 40. Kita buat ya senternya di sini untuk membuat lingkaran. Buat lagi, itu x nya 60 ya, terus y nya 40. Nah, lagi kita lihat, oh ini kita bikin radius 12,5 di titik ini, 12,5 X. Oke, sudah, kita lanjut ke yang sebelahnya ini ya. Nah, karena tadi kita buat, oke, kita lihat dulu ya, ini jaraknya ini 35, ini 45. Oh, berarti kita bikin radius 5 ya, karena ini jarak antar ini ke titik ini 10, nanti kita bikin radius 5 ya. Ini ketiga titik ini kita bikin radius 5. Oke, kita mulai dari titik pertama ini, kita x nya itu 40 ya, dan y nya sama 40. Oke, kita bikin x nya 40 dan y nya 40. Oke, jika sudah, kita yang selanjutnya ini ya, yang atas ini tuh x nya 30, ini x nya 30 dan jarak y nya ini berapa ya, oh 52,5. X nya kita buat 30 ya, dan y nya 52,5.
Oke, jika sudah, lanjut yang bawahnya ya. Ini jarak X nya 30 sama seperti tadi, hanya saja di Y nya mungkin beda, dan ini jaraknya 27,5. Buat X nya 30, Y nya 27,5 ya. Oke, please. Nah, kita buat lingkarannya dulu ya, dengan radius 5. Semua titik ini yang kita buat. Wah, bentar. Pak, nih, kita bikin 5 ya, checklist. Nah, kita hubungkan dengan garis antar lingkaran ini. Oke. Guys, nah sini kita trim saja yang tidak digunakan garis-garisnya. Ya, kalau sudah checklist. Lihat lagi bentuk yang ada di objek ini sudah kita buat ya. Langsung kita membuat ini ya, pemakanannya. Nah, kita lihat ya, kita fokus ke ini, ke yang sudut ini untuk kedalaman pemakanannya. Oke. Pertama-tama kita ke machine type ini ya, type. Lalu kita pilih dari semua pilihan ini, kita pilih mill, lalu default. Kita munculkan dulu. Oke. Nah, jika sudah, kita ke properties, ke stock setup. Oke ya, bentar. Ini kita balikan lagi ya ke center, posisi ini bundanya. Kita kembalikan lagi tadi ya, export move to origin. Kita pilih centernya ini, yang tengah lingkaran ini. Nah, jika sudah, kita hapus warnanya. Nah, oke, kita mulai ya. Kita pilih ke machine type, mill, default. Properties ya, kita buka. Nah, lalu ada stock setup, kita klik. Nah, di sini kita properties ya, ini stoknya. Oke. Oh iya, salah. Ke machine type, mill, default. Setup. Nah, tadi itu Y-nya kita lihat ya. Y-nya itu 80 ya, dan X-nya 120. Kita isi 80 ya Y-nya, X-nya 120, dan Z-nya ini kita lihat tebalnya. Ini 18 ya. Isi 18. Oke. Jika sudah, kita checklist saja. Nah, jika sudah, kita mulai ke toolpad. Nah, kita gunakan kontur ya, kontur, please. Nah, di sini kita gunakan yang outside. Kita gunakan yang ini ya, chain. Kita pilih dari ini. Nah, please. Oke, satu ininya sudah. Langsung kita ke tool ya. Nah, kita pilih select library tool.
Kita filter dulu jenis-jenis toolnya ya. Kita cukup pilih end mill saja, checklist. Kita gunakan yang ini ya, yang diameter 10, checklist. Sudah, kita beralih ke holder. Nah, kita pilih holdernya ya, kita open library holder. Nah, di sini kita bebas gunakan holder apa saja. Saya pilih yang BT30 holder ini ya, please. Nah, sudah, kita kembali ke parameter. Nah, di sini tidak perlu diubah. Di sini kita checklist ya, ini deep cut-nya, dan kita ubah max row step-nya ya. Max row step-nya 1 saja. Oke, sudah, kita beralih. Ini tidak perlu diubah. Nah, ini juga ya, break stroke-nya tidak perlu. Ini multipass-nya kita hidupkan ya. Kita pilih number ini 5. Spacing-nya kita pilih berapa ya? 4 saja ya. Nah, sudah. Kita pindah ke tabs. Mungkin ini tidak perlu ya. Nah, di sini kita ada yang perlu diubah ya. Depth-nya itu ini kita lihat ya, di job kita ini terlihat kita akan makan 6 mili ya kedalamannya. Kita ubah 6 mili. Kita ubah ya juga absolut. Oh ya, ini jangan lupa ya, kita bikin minus ya, minus 6. Kita sudah. Oke, kita checklist saja ya, checklist. Oh, sudah. Nah, ini terlihat ya, pemakanan ini dari dalam. Kita ubah arahnya ya, dari luar itu ke geometri. Nah, pilih ini ya, chain ini, kita klik kanan, kita change side. Nah, ini udah keluar ya. Jika sudah, kita checklist saja. View ini. Nah, bentar ya. Keluar. Oh, kita regenerate dulu ya. Nah, ini kita coba dulu simulasi. Kan. Oh ya, siap. Oke. Nah, sudah. Kita lanjut ya. Lanjut, ini kan udah ya pemakanan luarnya yang 6 mm. Kita lanjut ke lingkaran dalam dan yang sebelahnya ya, ini dalamnya itu 10 mm. Oke, jika itu kita beralih ke toolpad, lalu kita pilih pocket ya, pocket. Nah, di sini sama ya, ini chain tapi ininya kita gunakan inside. Kita pilih ini, lalu kita tambah ya, karena ini juga kita akan melakukan pemakanan. Oke, jika sudah, checklist. Oke, nah kita langsung ke tool aja ya. Nah, kita pilih toolnya, ini kita gunakan tools ya, diameter 5 saja. Oke, cut parameter ini ya, pocket tipenya kita gunakan yang open. Kita lanjut ke rogging. Ini kita gunakan parallel spiral, lalu kita ubah ini ya, step over persentasenya 50 saja. Oke, jika sudah, kita ke finishing. Ini tidak perlu ya, kita ke deep cut saja. Ini kita gunakan deep cut-nya
satu saja. Oke, Victor tidak perlu ya. Lalu ini ya, kita ubah kedalamannya itu 10. Oh ya, jangan lupa gunakan min ya, minus 10 dan absolut. Nah, sudah, kita checklist saja ini. Oke, checklist. Nah, ini sudah ya. Kita coba ya simulasinya. Oke, kita mulai. Oke, saya percepat pengerjaannya ya. Oke, udah. Oke, bentar. Oke, dulu ini lihat dulu ya. Nah, mungkin ini sudah selesai ya. Kita buat objek yang ada di sini. Ini adalah hasilnya ya. Kita ulang lagi sekali lagi dengan kecepatan yang sedang. Ubah pandangannya. Naga kita tambah ya. Lihat dengan seksama. Oke, ini proses pemakanan yang luar tadi ya, yang 6 mm itu sedang berjalan. Oke. Dan ini yang bagian dalamnya ya. Dan ini masih semuanya ya. Sudah ya, selesai. Posisikan. Nah, ini hasilnya, hasil pengerjaan saya. Sekian dari pengerjaan yang saya kerjakan pada pengerjaan kuning dan
mailing ini sekiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan semua orang yang menonton. Maaf bila ada salah kata, dan saya juga ucapkan terima kasih.